Pria ini sedang akan mencuci pakaian. Tiba-tiba seseorang di belakang mengeluarkan obeng. Pria itu dengan cepat meraih obeng dan menusuk di lehernya. Dan dengan mudah menumbangkannya. Serangan berikutnya bahkan lebih mudah untuknya. Tendangan ganda membunuh dua orang sekaligus. Dia pun dapat menumbangkan pria besar itu dengan mudahnya. Lalu dia menendangnya sampai berlutut. Kemudian menendangnya dengan elegan. Setelah beberapa waktu, pria tangguh ini akhirnya telah keluar dari penjara. Dia menyewa kamar kecil di kota. Tuan rumah mengatur banyak aturan untuknya. Dia tidak diperbolehkan untuk membawa senjata. Tidak diperbolehkan menyetel musik kencang. Dan tidak membawa wanita. Lalu pria itu berkata, bahwa kamar inilah yang sangat dia inginkan. Karena di sana tepat di sebelah arena bawah tanah. Ada game pertarungan setiap malam. Pria botak itu bersorak, bawa koboimu ke balapan hari ini. Dia akan melawan pria gagah ini. Ototnya pun begitu besar. Dia memberitahu petinjunya, walaupun dia besar, koboi itu dapat mengalahkannya dengan mudah. Namun tidak seperti perkataannya, koboi langsung memberinya tinju. Namun tangannya terkilir, badannya begitu keras seperti batu. Pria besar langsung memberi tendangan dahsyat, dan pria koboi dengan cepat tumbang olehnya. Tidak hanya itu, pria besar memberinya pukulan bertubi-tubi. Pria botak langsung menghentikan pertandingan. Dan pada akhirnya pria besar itu memenangkan pertandingan tersebut. Dia langsung meletakkan gulungan uang di tangannya. Dan langsung kembali ke mobil dengan frustasi. Saat minum alkohol, tiba-tiba sosok pria muncul di belakangnya. Dia mengambil senjata. Pria di belakangnya perlahan berbicara. Dan dia menawarkan untuk menjadi petinjunya. Pria botak mengatakan, bahwa pria besar itu tak mudah untuk dikalahkan. Pria itu dengan tenang mengeluarkan setumpuk uang. Dia meminta untuk bertarung melawan siapapun. Jika dirinya menang, dia ingin uang lebih. Setelah mendengarkannya, pria botak segera menarik pria itu untuk memasuki arena. Perkenalkan, ini adalah petinju barunya. Lalu dia bertaruh dengan taruhan terendah. Namun lawan itu terlihat meremehkannya. Saat pertandingan itu dimulai, dia dengan cepat memberi tendangan. Lalu diikuti dengan tendangan maut di akhir pertandingan. Seluruh penonton langsung bersorak. Hal ini juga membuatnya menjadi terkenal di arena. Dia dibawa ke sebuah arena bawah tanah. Lawannya selanjutnya adalah pria ganas di sana. Lawan melihat lawannya kali ini adalah seorang pemula. Ekspresinya yang sangat percaya diri. Pria itu masih memandangnya dengan santai. Lawan ingin mengalahkan pria itu dengan cepat. Lalu pria itu melangkah perlahan. Dan lawannya langsung tumbang dengan satu pukulan keras. Pria botak sangat senang dengan kemenangan ini. Lalu di sisi berlawanan langsung tertarik. Namun pria botak itu tidak dapat uang dari pertandingan. Dia langsung mengeluarkan senjata di balik bajunya. Lalu pria itu mengatakan kata-kata yang kejam. Pria itu tertawa. Lalu seorang pria muncul untuk melawannya. Namun pria itu dapat melawannya dengan mudah. Tak hanya itu, pria itu pun mematahkan lengannya. Bos di sisi lain telah kehilangan muka. Dia langsung beri perintah orang untuk masuk. Masih ada uang di dalam sakunya. Dia telah meremehkan kekuatan pria tangguh itu. Pria itu dengan mudah mengalahkan beberapa orang sekaligus. Pergerakannya begitu cepat. Banyak orang langsung tumbang olehnya. Dan di saat terakhir, dia memberikan tendangan yang elegan. Setelah mengalahkan mereka, dia segera mengalahkan bos dan mengambil uangnya. Sejak saat itu, dia langsung mendapatkan popularitas. Dan pria botak dapat banyak uang dari pertandingannya. Pria tangguh yang kekar itu menguasai seni bela diri yang bagus. Dia dapat menyapu seluruh preman di bawah tanah. Dan dapatkan uang banyak dari pertandingan. Saat ini lawan harus minum banyak obat. Manajer masih belum puas. Dia bahkan memberinya suntikan penambah stamina. Dan saat pertandingan dimulai, pria tangguh itu dapat memberi serangan dan menghindar fleksibel. Meskipun pukulan pria besar itu terlihat sangat kuat, tapi pria itu dapat menghindari serangannya dengan sangat mudah. Lalu dia memberikan tendangan di belakang kepalanya. Selanjutnya memberi serangan yang bertubi-tubi. Kemudian menendangnya dengan elegan. Pria besar itu kini sempoyongan. Dan pria tangguh langsung memberinya serangan. Pada akhirnya, dia memberinya tendangan melompat yang dahsyat. Pria besar itu pun langsung tumbang seketika. Dia juga dikenal sebagai petarung monster. Pria lain melihatnya dengan ekspresi yang sangat tertarik. Lalu dia segera mengajaknya ke klubnya sebagai tamu. Bahkan dia pun memberinya undangan untuk menjadi petarungnya. Dan bergabung dalam pertarungan internasional. Pria itu petinju terkuat di dunia. Dia bernama Mike. Meskipun pria itu tertarik, tapi dia tidak setuju begitu saja.
Lalu dia dibawa oleh seorang wanita. Saat melihat wanita di depannya, pria itu langsung memperlihatkan sebuah foto. Wanita di foto itu adalah wanita di depannya. Ternyata wanita itu adalah istri teman baiknya saat di penjara. Tapi pria itu telah dibunuh oleh pria berjanggut itu. Sebelum kematiannya, pria itu meminta untuk mengurus istri dan anak-anaknya. Lihatlah wanita itu seperti ini. Pria itu bertanya dengan marah padanya. Bagaimana ini bisa terjadi? Mengapa dia menjadi seperti ini? Lalu wanita itu mengatakan bahwa dia melakukan semua ini untuk keluarganya. Saat suaminya masuk ke dalam penjara, dia tidak punya pilihan lain selain menjadi seperti sekarang ini. Lalu pria itu mengatakan bahwa dia tahu cerita tentang anaknya. Pria itu ingin dia keluar dari pekerjaan ini. Lalu keduanya berpura-pura menjadi mesra. Kemudian berjalan keluar kamar. Lalu pria itu setuju untuk menjadi petinjunya dan meminta wanita itu untuk lepas dari pekerjaannya. Lalu dia membawa wanita itu ke tempat rehabilitasi. Keesokan paginya, James membawa $5 juta dan meminta bertarung dengan petarung terkuat di dunia. Di teras ada pertandingan tinju senilai $5 juta. Pria itu disebut dengan petinju terkuat di dunia. Dan pria tangguh ini memiliki seni bela diri yang hebat. Dia dapat menyapu seluruh preman di bawah tanah. Lalu perkelahian puncak resmi dimulai. Mereka saling menjual beli serangan. Setelah beberapa saat menyelidiki, mereka berdua memulai duel kembali. Serangan mereka terlihat begitu cepat. Kedua belah pihak bertempur dengan hebat. Pihak lain melepaskan mantelnya dan bersiap-siap berduel kembali. Akhirnya pria itu dapat memberinya sebuah serangan. Dia pun dapat membuat lawan sempoyongan. Bahkan tak memberi lawan kesempatan untuk menyerang. Pada akhirnya, pria itu langsung menaiki bahunya dan mengunci satu kaki lawan. Tepat ketika dia akan menang, dia menamparkan tanah 3 kali. Pria itu setuju untuk menjadi petinjunya dan berniat untuk menyelamatkan istri teman baiknya. Lalu pria itu membawa $5 juta untuk berpartisipasi dalam kontes. Tapi malam sebelum pertandingan, dia tidak berniat untuk berpartisipasi. Pria itu pun menjadi marah. Dia mengirim seseorang untuk datang ke tempat rehabilitasi dan menangkap istri temannya. Lalu dia dibawa ke lokasi yang cocok dan memaksanya untuk bertarung. Ini seperti adegan tadi. Pria lain telah kehilangan uang dan frustasi. Dia buru-buru membawa sebuah pedang. Dirinya terus-menerus memberikan serangan. Namun pria tangguh itu dapat dengan mudah menghindari serangannya. Orang kaya hanya melihat pemandangan yang bagus di sana, lalu panggil bawahan untuk lempar pedang. Namun pria tangguh ini tidak akan menggunakan pedang. Dia akan bertarung dengan menggunakan sarungnya saja. Satu serangan saja sudah cukup membuatnya berlutut. Setelah beberapa serangan, dia tidak sengaja memotong tangannya. Dan tiba-tiba sejumlah polisi bergegas masuk. Ternyata sebelum perang dimulai, pria itu menggunakan ponsel untuk merekam pembicaraan mereka. Mereka sedang melakukan kegiatan ilegal. Dan pria botak mengatur untuk melapor ke polisi. Di akhir cerita, istri teman baiknya telah keluar dari rehabilitasi. Dia telah kembali bersatu dengan putranya. Dan cerita pun selesai. Terus ikuti Edelweiss Review untuk mendapatkan update film berikutnya.